Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Today we are going to talk and discuss a new topic in mathematics. The topic is bilangan bulat. Apa yang akan kita bahas pada topik kali ini tentang bilangan bulat? Yang pertama, apa itu bilangan bulat? Yang kedua, bagaimana kedudukan bilangan bulat dalam garis bilangan? Yang ketiga, bilangan prima dan bilangan komposit. Lalu, operasi bilangan bulat. Oke, students, matematika kelas 7 SMP semester 1. Bilangan bulat. Bagian pertama. Oke, students, directly we go to our material about bilangan bulat. Pertama-tama kita akan mengetahui terlebih dahulu bagaimana sih kedudukan bilangan di dunia ini. Ya, bilangan real. Bilangan real dibagi dua. Yang pertama bilangan rasional, yang kedua bilangan irasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A dan B bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0, di mana batasan dari bilangan rasional adalah dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, bilangan bulat adalah bagian dari bilangan rasional, sedangkan akar 2, pi adalah bagian dari bilangan irasional. Oke, student, kita akan coba membahas lebih lanjut mengenai bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat atau disebut dengan Zahlen dalam bahasa Jerman atau integer dalam bahasa Inggris. Bilangan bulat sendiri merupakan himpunan bilangan yang mencakup bilangan caca atau whole numbers, bilangan asli natural numbers, bilangan prima prime numbers, bilangan composite numbers, lalu ada lagi bilangan 0 itu sendiri, bilangan 1 itu sendiri, lalu ada bilangan negatif, lalu ada bilangan ganjil atau disebut dengan odd numbers, dan yang terakhir bilangan genap atau disebut even numbers. Oke, students, saya kira sudah sedikit mengerti mengenai bilangan. Oke, lebih lanjut, bagaimana sih kita mengetahui bilangan bulat pada garis bilangan? Pada garis bilangan, bilangan bulat itu terdiri atas, ya betul, bilangan bulat positif, dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Lalu bilangan bulat negatif dari min 1, min 2, dan seterusnya. Lalu ada bilangan 0. Dan yang terakhir adalah bilangan cacah, yaitu bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, student? Oke. Lalu pada garis bilangan, kita bisa menemukan bahwa bilangan bulat positif itu terdiri dari apa saja? 1. Bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Lalu ada bilangan genap yang dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah bilangan asli atau yang disebut dengan natural numbers, dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya.
Oke, sangat mudah bukan? Oke, kita lanjutkan lagi. Bilangan prima dan komposit. Bilangan prima adalah bilangan yang bernilai lebih dari 1 dan mempunyai 2 faktor pembagi, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Siapa saja? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Jadi bilangan prima hanya bisa dibagi oleh 1 dan dia sendiri. Jelas ya? Yuk, seterusnya adalah bilangan komposit, yaitu bilangan asli yang lebih besar dari 1 yang bukan termasuk bilangan prima. Oke, kita lihat garis bilangan. Nah, bilangan primanya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya kita buang. Sisanya disebut bilangan komposit. Jadi 10 bilangan komposit yang pertama dimulai dari 4, 6, 8, 9, dan seterusnya. Yuk, kita ingin tahu sedikit mengenai operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat itu sangat sederhana. Bergerak ke kanan atau ke atas dianggap positif, sedangkan bergerak ke kiri atau ke bawah dianggap negatif. Ingat, hasil akhir dihitung dari 0 ya, jangan lupa dihitung dari 0. Contoh, yuk. Contohnya adalah 7 ditambah minus 3 sama dengan berapa? Kita harus mulai dari 0, lalu 7 langkah ke kanan, karena positif 7, berarti dia ke kanan. Lalu karena ditambah min 3, kita harus bergerak ke kiri 3 langkah dari 7. Nah, hasil akhirnya kita hitung dari 0. Jadi hasilnya 4 langkah. Maka hasilnya positif 4. Gampang ya? Harus dihitung dari 0. Jadi 7 tambah min 3 sama saja dengan 7 kurang 3. Sama dengan 4. Oke, students? Nah, mau belajar matematika, fisika, kimia, sains dengan mudah? Yuk, bergabung di online kelas DNA.12 Education. Kamu bisa bergabung di online kelas menurut waktu yang kamu inginkan. Kamu bisa hubungi kami melalui phone number and WhatsApp 08211 447 4240, 0813 8910 6110. Ingat, DNA.12 Education online class, local and international students, Cambridge and IB. Untuk selanjutnya kamu bisa lihat di YouTube ya. Kamu bisa email kami dan kamu bisa scan barcode untuk langsung ke YouTube. From John Paul School, and I will start my 7th grade this year. I've joined QPC course since January 2020 with Mr. Jasper as my course tutor. Mr. Jasper did not only teach me the proper techniques of both maths and mathematica, but he teach me how to learn independently and how to stick into a problem to find ways of solving it. The course materials were good and it's based on my school curriculum. And the mentor approaching is also good. During the pandemic of COVID-19, we studied via the internet and it's also good. And I think Mr. Jasper is very good and
It's a solid course. I learned a lot. Thanks, sir. Hai, nama saya Cassius Nathanael. Saya adalah seorang siswa kelas 6 SD Penabur Harapan Indah Bekasi. Les di Bimbel QPC sangat menyenangkan karena konsepnya fun learning. Cara mengajarnya pun asik dan tidak membosankan. Selama les di Bimbel QPC, saya menjadi lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal matematika. Karena di sini kita akan diberikan rumus-rumus jitu yang mudah dipelajari. Oke, salam. Halo, salam pelajar. Nama saya Pascual Clayton. Saya siswa Kolese Canisius angkatan 21. Saya di sini untuk memberi testimoni saya mengenai proses belajar saya di QPC selama masa karantina lockdown ini. Pertama, jelas belajarnya jadi lebih susah karena harus belajar online. Namun, saya berterima kasih mempunyai QPC untuk membimbing saya melewati perjalanan belajar online saya. Saya sama sekali belum familiar dengan proses belajar online. Saya sangat perlu bimbingan dan saya berterima kasih akan adanya QPC di situ untuk membimbing saya. Nilai saya pun akhirnya berhasil kekejar. Nilai saya yang 60 menjadi nilai 80 dan nilai saya yang 80 menjadi nilai 90. Itu adalah mata pelajaran IPA tuh. Jadi selama proses belajar online ini akhirnya kekejar juga nilai saya. Itu in part sangat besar karena bimbingan Sir Jasper dan QPC. Setiap malam kami belajar bersama untuk mempersiapkan diri untuk esok pagi belajar online. Jadi nilainya aman selama belajar online ini di QPC. Semuanya aman dan bahkan lebih meningkat kalau di kasus saya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam pelajar. Welcome again to my channel DNA.12 Education. Ya, pada kali ini kita membahas topik tentang bilangan bulat. Oke, ini video saya yang bagian pertama, topik bilangan bulat ya. Nanti kamu lihat video-video selanjutnya untuk bagian-bagian kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang penting kamu ikuti channel saya, jangan lupa subscribe, like, dan give comment. Oke? Oke, yuk kita membahas dulu soalnya. Nomor 1 ya buat kamu. Suhu di dalam sebuah kulkas berubah dari minus 20 menjadi min 50 derajat Celcius. Yang ditanya berapakah perubahan suhu tersebut. Jika ditanya perubahan suhu, jangan lupa konsep dari perubahan adalah after dikurang before. Oke, sekali lagi konsep perubahan adalah after dikurang before. Oke, kalau kita lihat soal nomor 1, before-nya dia minus 20. Oke, ini namanya before, atau disebut sebelum. Sedangkan minus 50 derajat namanya after. After atau setelah. Oke,
Nah, dari kasus ini kita bisa lihat bahwa perubahan suhunya delta atau perubahan suhu delta, perubahan temperatur suhu sama dengan after dikurang before. Oke, after dikurang before. Afternya min 50 derajat Celcius dikurang before-nya jangan lupa min 20 derajat Celcius. Oke, perhatikan di sini ada tanda minus. Oke, tanda minus ya, nih tanda minus. Jangan lupa. Oke, kemudian kita selesaikan min 50 derajat Celcius. Min ketemu min jadi plus. Min ketemu min, tabrakan min tabrak min jadi plus. Jadinya 20 derajat Celcius. Min 50 ditambah 20 berarti minus 30 derajat Celcius. Oke, cara menyelesaikan soal ini sangat mudah untuk menyelesaikan soal bilangan bulat yang beda tanda. Caranya gini, kalau dia beda tanda, kamu harus cari selisih. Ulang ya, kalau dia beda tanda, kamu harus cari selisih. 50 dan 20, selisihnya 30. Oke. Nah, 50 dan 20 paling besar angka 50. Jadi tandanya harus mengikuti angka yang terbesar, ya, min. Makanya di sini tandanya minus. Oke? Oke, thank you ya. Kita lihat yuk soal yang kedua. Ya, soal yang nomor 2 buat kamu tentang bilangan bulat. Kita mempunyai beberapa angka acak, min 8, 14, min 1, 3, 0, 12. Pertanyaannya adalah urutkanlah bilangan-bilangan tersebut dari yang tertinggi. Oke, kalau kamu bingung cara menyelesaikannya, kita urutin dulu dari yang terendah. Oke, kamu tahu dong tentang konsep garis bilangan. Ingat ya, masih ingat tentang garis bilangan. Konsep bilangan bulat pada garis bilangan. Oke, yang ini positif, yang ini negatif, sedangkan tengahnya adalah 0. Oke, positif, negatif, dan 0. Oleh karena itu kita bisa urutkan. Yang ini yang paling negatif siapa? Min 8. Oke, min 8. Oke, min 8. Habis itu siapa yang negatif? Oh, ada min 1. Ingat, makin ke kiri negatifnya makin ke kiri negatif itu makin betul, makin kecil. Harganya makin kecil ya. Makin ke kiri makin negatif. Oke. Kemudian ada 0 enggak? Oh, ada, ini 0. Kita tulis 0. Oke, sekarang bagian yang positif. Bagian positif siapa aja? 3, 12, 14. Berarti yang paling kecil 3. Betul ya? Udah, habis itu antara 14 dan 12. Siapa yang lebih kecil? 12. Betul. Habis itu terakhir adalah 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 angka. Nah, ini kan dari terendah sampai yang tertinggi. Pertanyaannya adalah dari yang tertinggi sampai terendah. Ya udah, berarti kita balik. Oke. Jadi dari yang tertinggi, atau terbesar, berarti kita balik saja. 14, 12, 3, 0, min 1, dan terakhir min 8. Oke, ini jawabannya. Dari yang tertinggi ke yang terendah. Oke, gampang kan? Ini konsep bilangan bulat. Oke, nanti kamu akan lihat di video-video saya yang masih banyak lagi.
masih ada kelanjutan di bagian kedua, ketiga, dan seterusnya tentang konsep bilangan bulat. Ikuti ya, jangan lupa subscribe, like, and